toleransi umum itu adalah toleransi untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan ukuran dengan ketelitian tinggi. Memberikan angka nominal tanpa ada toleransi itu adalah toleransi umum. Biasanya diberlakukan untuk ukuran luar benda kerja atau ukuran-ukuran pada bagian yang tidak berhubungan baik secara fungsi maupun konstruksi dengan bagian lain. Jadi biasanya dalam suatu benda, jadi dia tidak berhubungan seperti misalnya shaft dengan lubang itu kan saling berhubungan, maka harus diperlukan toleransi yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya toleransi umum ini biasanya tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian ada toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang ditentukan langsung oleh perancang sesuai kebutuhan hubungan konstruksi. Ya, seperti yang tadi. Yang diperlukan toleransi secara khusus adalah sesuaian antara poros dengan lubang. Yang ketiga adalah toleransi suaian, yaitu toleransi yang berlaku untuk bagian-bagian yang memerlukan ukuran dengan ketelitian yang tinggi dengan maksud mendapatkan kondisi kesesuaian pada bagian yang berpasangan. Ini adalah ya mirip tadi juga, itu adalah suaian antara poros dengan lubang. Cuman maksudnya bedanya adalah toleransi khusus itu ditentukan langsung oleh perancangan, kemudian toleransi suaian itu berlaku untuk bagian-bagian yang memerlukan ketelitian tinggi untuk mendapatkan kondisi yang berpasangan. Suaian ini juga kan tadi dibagi ada 3, nanti dibahas lebih lanjut, ada suaian paksa, pas, dan longgar. Nah, jadi biar lebih lancar lagi untuk membedakan ketiganya, kita masuk ke slide-slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya adalah toleransi umum. Jadi ketentuan pemakaian toleransi umum dipakai berdasarkan dimensi benda. Setiap penggambaran harus menggunakan toleransi umum jika dilihat dari kemampuan mesin untuk mengerjakan benda tersebut. Artinya itu toleransi itu misalnya kita toleransinya sekitar 1 mili, itu tergantung dari kemampuan mesin. Jadi kalau mesin yang bagus itu sangat akurat ya, presisi ya. Jadi kalau misalnya kita minta 30,00, mesin yang baik itu dia 30,01 lah, 301, 02, sekitar segitu. Tapi kalau misalnya mesinnya jelek, misalnya mesinnya bergetar, udah lama dipakainya, udah wear out, itu biasanya toleransinya jelek. Jadi dari yang harusnya 0,1 bisa jadi 0,5 dan lainnya malah lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya kita memerlukan toleransi dengan ketelitian tinggi, kita tidak mampu menggunakan mesin tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa ini ya toleransi umum berdasarkan ISO. Oh, jadi gini, toleransi umum itu kita tidak harus tulis ya, cuman dia tidak tersirat dia bentuknya itu. Nah, jadi ini ada beberapa standar. Jadi ada yang dari SN EN 22768, ada juga yang dari DIN 2768, dan ini ada yang versi lamanya, ada yang ISO 2768-1973. Nah, ini adalah toleransi untuk panjang. Jadi ceritanya di sini ada dimensi nominal, ini yang sebelah kanan, ini adalah toleransinya. Jadi misalnya ini kan dalam satuan milimeter ya. Jadi contoh misalnya saya punya pipa, pipa panjangnya itu adalah 1000 mili. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya saya beli pipa 1 meter 1000 mili, kira-kira plus minusnya berapa? Kalau misalnya kasar, ini sesuai standar harusnya itu plus minus 3 mili. Jadi kalau misalnya saya beli pipa PVC 3 inci atau misalnya yang buat rumahan 3/4 inci, setidaknya dia itu plus minus 3 mili. Jadi plus 3 mm atau minus 3 mm. Jadi kalau misalnya saya dapat pipa dengan 1000 misalnya 995 mm. Nah, ini kita bisa nuntut gitu ya. Ini tidak sesuai standar, saya mintanya 1 meter tapi kurang 5 mili ya. Ya itu sebenarnya bisa ya, cuman mau ngelakuinnya itu apa enggak. Tapi standar itu adalah 3 mili. Kalau misalnya bendanya lebih kecil lagi, contoh misalnya 30 sampai 120 mili. Nah, ini di sini dibagi menjadi toleransinya halus, sedang, dan kasar. Jadi ya tinggal dilihat kalau misalnya sekitar 30 sampai 120 mili, kalau halus itu plus minus kira-kira 0,15, kalau sedang plus minus 0,3 atau kasar itu plus minus 0,8. Jadi semakin kecil itu angka toleransinya semakin kecil juga ya. Nah, sekarang untuk sudut bagaimana kalau sudut misalnya saya mau bikin apa ya? Pizza, misalnya pizza itu kan 360 derajat. Nah, potongannya ada berapa? 8 misalnya ya. Nah, ini adalah pizza. Nah,
Kira-kira berapa nih? Berarti masing-masing sudut ini 45 derajat ya? Oke. Nah, jadi toleransinya itu harusnya ini 45 ada di antara 10 dan 50 derajat. Nah, jadi dalam derajat itu kan dia ada ini ya, ada derajat, 1 derajat, terus 30 menit, 30 detik. Ini salah, 30 menit, 30 detik. Nah, kalau misalnya kita beli pizza, kan harusnya 45 derajat. Nah, itu ada batas toleransinya juga, yaitu sebesar plus minus 30 menit. Ya, nah jadi kalau misalnya ini keluar nanti ada 44 derajat, nah itu berarti tidak sesuai standar. Gimana kalau misalnya yang mm per 100 mm? Nah ini maksudnya apa? Nah itu maksudnya trigonometri ya. Misalnya dalam 100 mm, terus nah jadi misalnya ini 100 mm, kemudian ini kan adalah sudut ya. Jadi kalau misalnya dalam 100 mm kita mau tingginya itu adalah 20 mm. Nah, berarti di sini akan terjadi ada penyimpangan nanti ya. Nah, ini per 100 mm. Jadi kalau misalnya nanti 200, ini ada tambah 100 lagi, dia kan beloknya kan akan lebih besar. Nah, ini per 100 mm. Nah, jadi di sini misalnya kita mau penyimpangannya sudutnya itu 20 per 100 ya, atau misalnya di sini 20%. Nah, jadi plus minus, jadi ini kita masuknya di sekitar ini ya, 50 sampai 120 plus minus 0,6, artinya dia maksimal itu 20,6 mm tingginya ya, atau 19,4 mm. Jadi penggunaan sudut dari segi mm per mm itu seperti itu. Jadi dia kalau ini kan 20%, artinya 20% ketinggian dari setiap 100 panjangnya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada panjang sisi terpendek dari 120 sampai 400, ini kan lebih dari 360 derajat ya. Nah, jadi ini bisa dipakai misalnya saat membuat spring atau pegas, dia kan ada banyak, dia sudutnya kan lebih dari 360 kan. Kalau misalnya ini kan baru 180, 360. Nah, di sini dipakai baru toleransinya karena kalau buat pizza nggak bisa nih, udah mentok 360. Toleransi khusus. Nah, ketentuan pemakaian toleransi khusus ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian berdasarkan hubungan konstruksional dan berdasarkan perhitungan hubungan toleransi yang diinginkan. Jadi eh, kita sebagai orang yang akan menggambar, kita yang tahu kenapa. Nah, jadi toleransi khusus itu tandanya seperti ini ya. Misalnya ini diameter 38 plus minusnya ini minus 0,05, plusnya 0,1. Nah, jadi di sini ada maksud yang tujuan. Kenapa dikasih seperti ini? Yang pasti ini adalah berdasarkan hubungan konstruksi. Sebagai contoh pasangannya yang mungkin agak mirip seperti ini, atau misalnya kita ingin membuat suaian pas atau dan lain-lain. Jadi toleransi khusus itu benar-benar langsung ditunjukkan atau diberikan oleh desainernya langsung. Nah, dalam suatu misalnya kita reverse engineering, misalnya kita punya bendanya, ini bendanya seperti keling ya, jadi bendanya seperti ini, nanti dimasukkan insert sehingga dia sedikit membesar. Nah, jadi dia akan memberikan apa ya? Akan menempel pada lubangnya, pada pasangannya nanti atau seperti apa. Nah, ini benar-benar udah didesain oleh desainernya. Kalau misalnya reverse engineering, angka-angka seperti ini kita walaupun kita ukur tapi nggak tahu ya. Nah, ini dia makanya bedanya produk yang keluar dari desainer kita bisa menentukan toleransinya, tapi kalau misalnya kita reverse engineering kita nggak tahu angka toleransinya. Nah, kemudian toleransi suaian, kondisi toleransi suaian ini ada dibagi 3 ya. Nah, yang pertama adalah suaian sesak atau interference press fit, yang kedua adalah suaian tak tentu, transition fit, dan suaian longgar, clearance fit. Jadi suaian sesak ini suaian yang selalu akan menghasilkan kondisi sesak. Jadi mau ada toleransi di misalnya lubangnya fix ya, kemudian si porosnya itu mau dia toleransi terkecil atau terbesar, dia akan tetap sesak. Jadi maksudnya nggak akan bisa masuk kalau nggak dikasih nggak dipukul atau dikasih ini ya gaya ya. Nah, jadi di sini daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Kemudian suaian tak tentu. Nah, suaian tak tentu ini akan menghasilkan kondisi longgar ataupun sesak. Jadi atau kita bisa bilang suaian pas lah. Jadi kadang pas, kadang tidak. Ya, tapi dengan tangan itu dimasukin masih bisa.
Jadi tidak perlu sampai dipukul seperti masukin bearing ke poros. Jadi ini daerah toleransi lubang dan daerah toleransi porosnya itu saling berpotongan. Atau nanti ada grafiknya dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah sesuaian longgar, clearance fit. Ini adalah sesuaian yang selalu memberikan kondisi longgar ya. Jadi kalau misalnya pasangan poros dan lubang, poros itu mau dia toleransi batas atas atau batas bawah, dia pasti bisa masuk dengan mudah. Jadi daerah toleransi lubang itu selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Jadi dia otomatis masuk. Kalau misalnya sesuaian pas, dia bisa pas, kadang pas banget smooth, atau kadang harus kasih gaya dikit, dorong dikit. Kalau sesuaian sesak harus dipukul, karena dia pada kondisi aslinya itu tidak bisa masuk dengan semudah itu. Harus dikasih gaya. Nah, jadi ini ada sesuaian fit atau sesuaian pas. Contohnya ya, kalau sesuaian benar-benar pas, artinya diameter poros benar-benar sama persis dengan diameter lubang. Jadi dia bisa langsung masuk clearance fit. Kalau misalnya sesuaian longgar ya berarti diameternya itu lebih kecil. Kalau sesuaian paksa, diameter porosnya itu lebih besar.